Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang revolusi industri 4.0, arsitektur IoT, dan infrastruktur IoT. Perkenalkan, nama saya Nur Hakiki Damayanti dengan NIM E41202305. Perkenalkan, saya Muhammad Syafi'i Bayan Rizky dari golongan D dengan NIM E41202409. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wirawan dengan NIM E41202308 dari jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika, golongan D. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita tonton presentasi materi dari kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad 21 dengan ciri utamanya yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak sekali pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Menurut Kanselir Jerman, yaitu Angela Merkel, pada tahun 2014, yang menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Selain itu, menurut Skeltendal 2015 mendefinisikan revolusi industri yang menekankan pada unsur kecepatan dari ketersediaan sebuah informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya dapat selalu terhubung serta mampu berbagi informasi dengan mudah antara satu sama lain. Adanya revolusi industri membuat adanya perubahan dalam cara hidup, bekerja, serta perhubungan manusia yang dibahas secara lengkap pada buku Revolusi Industri keempat, seperti slide berikut. Jenis teknologi di dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, Internet of Things atau IoT. Kedua, Big Data. Ketiga, Augmented Reality. Keempat, Cyber Security. Kelima, Artificial Intelligence atau AI. Keenam, Additive Manufacturing. Ketujuh, Simulation. Kedelapan, System Integration. Kesembilan, Cloud Computing. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Kiki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arsitektur Internet of Things. Arsitektur Internet of Things menjelaskan lembar kerja dari komponen terkait, fungsi, dan pengaturan, serta prosedur operasional dari data yang digunakan. Sederhananya adalah membuat sistem untuk menghubungkan antar perangkat agar dapat bekerja sama. Arsitek IoT bekerja sesuai dengan tujuan sistem. Terdapat 3 elemen utama dalam arsitektur IoT, yaitu barang fisik, perangkat koneksi ke internet, dan cloud data center. Barang fisik meliputi modul IoT, perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router, dan tempat penyimpanan aplikasi berbasis cloud. Selain itu, juga terdapat 3 layer yang menjadi dasar dalam arsitektur IoT, yaitu perception, network, dan application. Yang pertama yaitu perception. Layer pertama membahas soal komponen fisik dalam arsitektur. Beberapa contohnya adalah sensor, aktuator, atau perangkat apapun yang bersentuhan dengan lingkungan. Tujuannya untuk perangkat dapat mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam proyek. Yang kedua yaitu network, merupakan proses pengolahan berdasarkan data yang sudah terkumpul. Pada layer network, ia terhubung dengan berbagai perangkat dan menjaga distribusi keseluruhan data.
Yang ketiga yaitu application. Layer application mudahnya yang dipakai untuk berinteraksi dengan user. Contoh pengaplikasiannya ketika menekan tombol untuk mengoperasikan barang elektronik pada smart device. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai infrastruktur Internet of Things. Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah kota untuk mengoptimalkan implementasi teknologi yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi serta berbagai perangkat IoT. Upaya ini untuk mengoptimalkan efisiensi dan layanan kota. Infrastruktur IoT sendiri merupakan pengaplikasian sistem aplikasi tertanam pemberdaya orang untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang lebih baik. Penerapan IoT sendiri membuat pemerintah lebih mudah terhubung dengan masyarakat, memantau infrastruktur, fasilitas kota, dan peristiwa yang terjadi di wilayahnya secara real time. Direktur Utama Lintasarta Arya Damar menyampaikan pada dasarnya pembangunan infrastruktur merupakan kunci suksesnya implementasi kota pintar di seluruh Indonesia. Selama ini, pemerintah dan sejumlah operator telekomunikasi telah menyediakan infrastruktur teknologi dasar. Hal ini mencakup kabel optik, data center, maupun komputasi awan. Cloud Computing, ujar Arya Damar dalam acara webinar yang membahas topik mengenai Smart and Sustainable Cities. Selain itu, solusi Smart City yang dibangun pemerintah juga harus didampingi transformasi digital ke seluruh aktivitas pelayanan masyarakat sehingga akan meningkatkan produktivitas, menciptakan inovasi dan inklusivitas. Dengan transformasi digital, diharapkan terjadinya digital government, keakuratan data dengan terimplementasinya data integration, pun digital business, pertumbuhan bisnis dengan terimplementasinya revolusi industri 4.0, dan digital society. Kemudahan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.